Oleh karena itu harapan saya juga mari kita saling berlatih, berikan pendidikan yang baik, bukan hanya nendang, mukul, tahu bandengan, tetapi kita harus bisa memberikan pemahaman inilah silat yang sebenarnya. Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Minggrama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga BSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh Mas Imam Syafi'i selaku ketua cabang Perisai Putih cabang Sumeneb. Monggo kita akan sedikit mengupas, mengulas dan lain-lain tentang Perisai Putih cabang Sumeneb. Dan kita akan mengupas juga tentang Mas Imam selaku ketua cabang. Jadi sebelumnya monggo Mas Imam untuk memperkenalkan diri. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap insan pencak silat khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb, walaupun kondisi pandemi saat sekarang, tapi kita tetap semangat untuk berlatih, Mas Amin. Itu pembuka dari Mas Imam. Jadi gini Mas Imam, saya kesini karena sedikit penasaran. Perisai Putih itu adalah perguruan besar. Betul. Dan pusatnya kebetulan ada di Surabaya. Tapi kebetulan juga guru besarnya adalah asli Putra Sumeneb. Iya. Jadi saya penasaran bagaimana sih ceritanya Perisai Putih cabang Sumeneb itu terbentuk atau berdiri? Apakah memang guru besar ke sini atau ada orang Sumeneb yang ke Surabaya seperti itu? Iya. Jadi guru besar Perisai Putih itu memang asli Sumeneb. Tepatnya lahir di Kelurahan Bangselok. Di Kelurahan Bangselok. Nah, Perisai Putih masuk ke Sumeneb pada tahun 80. Tahun 80 karena guru besar pada saat itu kan sering pulang lah. Sering pulang ke Sumeneb, akhirnya dia membawa murid-muridnya, murid-murid yang tertua untuk membuka Perisai Putih di Sumeneb. Nah, saat itu dikumpulkanlah beberapa para pendekar yang ada di Sumeneb, tapi pendekar itu bukan orang Perisai Putih, ya, dikumpulkan, dan saat itu yang bisa menangkap jurus dan pakem dari Perisai Putih hanya Pak Icung Suwarno. Nah, akhirnya Pak Icung dinobatkan sebagai ketua dan sekaligus guru Perisai Putih di cabang Sumeneb pada tahun 80 itu. Nah, akhirnya perkembangan latihannya pindah-pindah dari tempat sebelahnya gedung Biskop itu sekarang ada gedung Opet, timurnya gedung lampu merah kota itu. Jadi di situ pindah di Akas, terus pindah lagi di Pajagalan, pindah di Pak Munawar, Kolor, sampai terakhir itu pindah di sebelahnya rumahnya Pak Icung sendiri. Pernah terakhir itu di Hotel Utami, tapi sebelum itu bukan Hotel Utami, tapi kantor DPRD. Sebelum menjadi Hotel Utami, kantor DPRD, di situ kita latihannya di situ. Nah, akhirnya perkembangan. Kalau dulu semua yang ikut Perisai Putih itu ke kota semua. Ke kota. Nah, jadi itu perjalanannya di situ sampai Pak Icung selaku ketua umum yang pertama di Sumeneb sampai berakhir tahun 2011 Pak Icung. Jadi itu. Dari tahun 1980 sampai 2011 dia menjadi ketua umum. Cukup lama. Alhamdulillah cukup lama. Jadi itu.
Terus Mas Imam sendiri, itu sudah generasi ke berapa? Pak Mas Encung kan generasi pertama lah. Ya. Saya generasi ketiga. Setelah Pak Icung itu ada Haji Johar, dia menjabat sebagai ketua dari tahun 2011 sampai 2014. Jadi itu. Nah, dari tahun 2014 sebelum masa baktinya berakhir, Ibu Hajah Joharia itu dia mengundurkan diri jadi ketua. Akhirnya saya ditunjuk oleh pusat menjadi PLT dari 2014 sampai 2015. Terus dari 2015 berdasarkan hasil musyawarah cabang, saya dipercaya oleh semua teman-teman ranting untuk menjadi ketua Perisai Putih dari tahun 2015 sampai 2019. Terus musyawarah lagi dari 2019 sampai 2024 nanti. 23. Jadi Mas Imam sudah 2 periode. 2 periode. Lain yang PLT Mas. Iya. Jadi itu. Terus Mas Imam dulu latihannya ikut latihan di mana? Saya ikut latihan di kota. Di kota. Memang semua latihannya dulu itu di kota semua. Baik yang dari Ambunten, dari Batang-Batang itu semuanya di kota, Manding itu ke kota. Nah, perkembangan semakin berkembang berdasarkan juga anggaran dasar dari Perisai Putih. Akhirnya kita membentuk ranting-ranting. Jadi ranting pertama yang dibuka adalah di Batang-Batang. Setelah itu ya kota tetap ranting kota, yang sempat latihan di situ jadi ranting kota, ranting Batang-Batang, ranting Manding untuk membuka latihan di situ. Terus akhirnya berkembang sampai saat sekarang Perisai Putih sudah mempunyai 16 ranting. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan membuka 2 ranting di Lenteng dan Batu Putih. Jadi oh iya Lenteng kayaknya masih belum. Jadi insya Allah di Lenteng di Desa Medlen. Kalau yang Batu Putih kita taruh di desa pondoknya Kaisar Kawis ya. Oh iya. Di Pacung. Jadi itu karena putranya Pak Kiainya Ki Hasan dulu itu ikut Perisai Putih di Manding. Jadi total semuanya sementara masih 16 karena yang 2 ini masih persiapan. Kita sudah ketemu dengan mereka cuma tinggal ngatur waktu dan peresmiannya nanti. Jadi dari 2080 dari sekarang ya. Awal berdiri kan 2080 untuk bukan 1980 sampai sekarang. Iya. Berarti sudah lumayan lama, bahkan bisa dikatakan sangat lama. Terus kira-kira perhitungannya Mas Imam anggota sudah ada berapa? Ya. Kalau anggota berdasarkan kita data buku Indo ya kan, karena setiap mereka masuk jadi ada 2 buku Indo. Buku 1 itu dipegang oleh ranting, karena ranting kota misalnya ya, tidak sama dengan ranting Manding kan masuknya tidak sama. Iya. Jadi masuk ke cabang ketika dia ikut ujian kan tingkat. Nah, jadi berdasarkan buku Indo pada tahun terakhir tahun 2000 kita menyelenggarakan ujian yang ditaruh di ranting Ambunten, kita sudah angka anggotaannya itu sebanyak 25.107 orang. Jadi itu lumayan besar. Ya. Jadi alhamdulillah termasuk kita mempunyai 3 kepulauan lah. Pulau Mas Lembu, Gili Genteng, dan sebenarnya Talango. Kepulauan Veteran kan ini. Jadi itu. Jadi kita sudah mencapai ke sana. Terkait ini kan Mas Imam sekarang posisinya termasuk ketua harian. Di Masa Lembu itu ada berapa perguruan? Setahu Mas Imam. Sementara di Masa Lembu tidak ada laporan, tidak ada perguruan lokal di situ. Tidak ada perguruan lokal. Sementara itu, kalau di Kangian ada Begisar Merah yang mau mendaftarkan ke IPSI tapi masih belum mendaftar. Berkasnya kemarin kurang lengkap. Kembali keingat kepengurusan Mas Imam. Jadi lupa tadi. Mas Imam ini sebagai ketua cabang. Iya.
di posisi internal PP ketua cabang. Iya. Kalau di IPSI Iya. Mas Imam. Jadi di IPSI saya juga dulu saya wakil sekretaris IPSI 1 periode, terus 2016 saya jadi ketua harian selama 2 periode sampai saat sekarang. Jadi itu. Dari masanya Mas Mustafa berarti yang ketua harian. Ketua harian ya. Jadi di eranya Pak Mustafa 2 periode saya ketua hariannya. Di eranya Mas Naryo saya wakil sekretaris. Gitu. Terus ini juga Mas Imam terkait dengan data anggota. Itu berarti data anggota itu pelatih atau masih siswa? Itu berdasarkan buku induk ya termasuk saya. Nah, iya. Termasuk saya di situ ada di buku induk itu. Total pelatih dan siswa istilahnya. Iya, jadi itu. Jadi total keseluruhan karena buku induk yang lama masih ada di saya. Yang lama, yang terakhir ini masih ada di sekretaris, masih dikerjakan. Jadi itu karena kemarin kita ujian tingkat. Jadi anggota yang lama itu ketika misalnya ikut ujian tingkat dia sudah, kalau ada sudah buku induk tidak masuk buku induk lagi. Jadi yang baru. Jadi kalau di PSHT keanggotaan ya hampir sama dengan perisai putih. Keanggotaan itu memang ada 2, ada siswa, iya, ada pelatih atau warga istilahnya. iya. Jadi kembali ke bab itu, saya mau nanya sedikit agak melebar Mas Imam. Untuk jadi pelatih itu butuh berapa lama prosesnya, berapa tahun di perisai putih? Iya. Kalau mereka, karena pelatih itu macam-macam. Ada asisten pelatih, ada pelatih cabang, ada pelatih tingkat provinsi. Jadi ada pelatih pusat. Jadi kalau tingkat cabang dia mempunyai sabuk biru. Jadi itu. Jadi kalau anak itu, siswa itu ikut ujian terus, dia paling menempuh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi untuk dapat sabuk biru. Untuk mendapatkan sabuk biru. Tetapi dia mendapatkan sabuk biru belum tentu dia juga bisa melatih. Karena setelah dia menjadi sabuk biru nanti ada pengetahuan kepelatihan. Kadang-kadang dia sabuk biru dia tidak bisa untuk menjadi pelatih. Satu bisa karena faktor grogi, tidak bisa memimpin. Jadi kita untuk diturunkan untuk menjadi pelatih, ya kita harus selektif juga. Tidak harus sabuk. Nah, artinya syarat untuk sabuk biru itu tetapi belum tentu yang sabuk biru itu bisa jadi pelatih. Tidak semua yang sabuk biru bisa jadi pelatih. Bisa jadi pelatih. Jadi lihat kemampuannya. Kalau bahasanya saya harus ada sertifikasi dulu untuk jadi pelatih. Kita memang kita mengadakan pelatihan khusus pengetahuan tambahan untuk para pelatih karena di situ ada materi kepelatihan. Jadi bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menghadapi murid, siswa. Jadi itu. Kadang-kadang yang dihadapi antara siswa dan pelatih itu kan harus beda. Jadi itu yang dihadapi misalnya dia sudah sabuk biru, usianya masih di bawahnya siswa misalnya, ya kan tidak mungkin. Jadi itu. Terus nambah lagi Mas Imam, kembali ke tahun tadi dari 2000 lagi 1980 sampai sekarang. Prestasi apa saja yang sudah didapat oleh Perisai Putih Cabang Sumut? Baik, pertama prestasi internal, otomatis kan internal Perisai Putih sering mengadakan event. Iya. Nah, setelah itu prestasi eksternal atau istilahnya IPSI lah. Iya. Monggo Mas Imam. Ya, kalau di internal kita juara umum di Kejurnas, juara umum pertama Kejurnas Perisai Putih. Jadi itu terus juara umum di Kejurda Perisai Putih. Terus Kejurnas juara umum pertama tahun 2015 di eranya saya. Jadi ketua umum itu juara umum pertama tahun 2015 Kejurnas Perisai Putih. Terus kemarin kita juara umum kedua. Jadi ini masih pialanya ada di sini yang juara umum yang Kejurnas, terus yang itu juara umum kedua
waktu di internal ya, di internal kita. Terus kalau di eksternal kita segudang banyak atlet dan prestasi yang sudah dicapai. Salah satu atlet perisai putih atas nama Ahmad Ghosali, dia 2 kali masuk di PON Jawa Timur. Jadi itu. Terus ada juga Esti Lailati, di eranya dia atlet nasional juga. Terus banyak yang sudah mencapai prestasi di situ. Terus ada lagi kita pernah ke tahun 2015 kita ke Korea Selatan dalam festival bela diri dunia, kita peringkat 3. Jadi itu pada tahun 2015 festival bela diri dunia di Korea Selatan. Terus juga kita juara umum 2 kali dalam Piala Bergilir IPSI. Jadi itu di eranya Mas Nardi dulu ada Piala Bergilir IPSI, itu 2 kali dipegang oleh perisai putih. Jadi itu. Dan terus prestasi yang lain di tingkat kabupaten, saya kira masyarakat Sumeneb sudah tahu. Benar. Masyarakat tahu tentang dan tidak bisa kita sebutkan, kalau sebutkan terlalu banyak. Jadi itu. Jadi kita punya saya membuat biografi perjalanan perisai putih. Cuma masih belum selesai. Jadi perisai putih masuk Sumeneb di tahun 1180. Saya ceritakan di situ. Dan saya juga mengambil beberapa sumber. Makanya ini yang ketika saya tanya ke Pak Icung itu tahun 80, cuma tanggal dan bulannya itu lupa. Nah, saya tanya kepada siswa pertama, saudara Ami itu, dia bilang kalau bulan saya waktu mau masuk SMP. Nah, kalau mau masuk SMP antara bulan Juni dan Juli, jadi itu sekitar gitu. Kalau penerimaan siswa baru lah, siswa baru sekolah antara Juni dan Juli biasanya. Jadi itu. Nah, ini yang tanggal dan bulannya juga sama-sama lupa. Tapi kalau tahunnya Pak Icung ingat tahun 80. Jadi itu. Terakhir Mas Imam, saya minta pesan-pesan lah untuk para penonton, para pesilat Indonesia. Jadi saya harapkan kepada atlet-atlet, insan pencak silat, baik juga para pelatih, para pengurus silat yang ada di Kabupaten Sumeneb, pada khususnya mari kita menciptakan suasana Sumeneb itu adem ayem di dunia persilatan tentunya. Tidak ada konflik antar perguruan. Benar. Jadi kita silaturahmi sesama antar perguruan itu penting guna menciptakan gesekan antar perguruan. Karena kalau sudah kita dekat dengan para pengurus perguruan-perguruan yang lain, insya Allah tidak akan terjadi gesekan. Karena di tataran atas sudah kita bisa menyelesaikan. Terus yang selanjutnya mari kita mencari prestasi yang benar-benar tidak ada kecurangan. Kita cetak atlet-atlet, anak-anak didik kita untuk menjadi seorang pesilat yang tangguh. Ingat, Sumeneb, atlet yang dari Sumeneb dalam rangka tanding itu tidak ada yang mencapai prestasi yang seperti Ahmad Ghosali, bisa masuk ke PON 2 kali. Makanya saya juga di internal perisai putih menyampaikan, ayo kita mencari Ghosali yang lain. Jadi itu perguruan yang lain, ayo kita bagaimana mencetak atlet biar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi itu. Nah, oleh karena itu harapan saya juga mari kita saling berlatih, berikan pendidikan yang baik, bukan hanya nendang, mukul, tahu bantengan, tetapi kita harus bisa memberikan pemahaman inilah silat yang sebenarnya. Bukan untuk digunakan dia mencari kesalahan, dia mencari tengkar, cari musuh, tapi tidak. Kita jago di dalam ring, bukan jago di luar ring. Jadi kembali ke namanya pencak silat apa? Bela diri. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan diri. Mobil khusus nanti ke atlet. Betul. Terima kasih Mas Imam atas Sama-sama, waktunya.
sedikit banyak ilmu yang sudah saya dapatkan, dan semoga juga bermanfaat kepada dulur-dulur yang nonton. Ya. Sekali lagi sebelum kita tutup, jangan lupa di like, di komen, di subscribe tentunya. Oke Lur, terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Sama-sama Mas Terima kasih Amin. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.